Seorang dilantik menjadi pejabat, satu kakinya sudah di KPK, Pak. Ketika seseorang dilantik sebagai pejabat, satu kakinya sudah di KPK. Karena saya tahu, Pak, pejabat itu gajinya kecil. Sehingga kalau hari ini pejabat gajinya kecil, istrinya di medsos bermewah-mewahan, rakyat itu mikir, itu yang dipakai uangnya siapa? Betul nggak, Bu? Wong gajinya cuman kecil kok istrinya bermewah-mewahan. Kan rakyat mikir, kuwi sing dienggo duwite sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Eko S. S apa, Pak? Pak Eko Suprayitno, MPD, manusia penuh dosa. Presidennya. Oh, presidennya. Tentunya beserta para dewan guru yang sangat-sangat saya banggakan. Siapa saja yang hadir, Dok? Kepala Bakorwil. Hadir tengah-tengah kita Kepala Bakorwil, Bapak Heru Wahono Santoso, Kepala Dispora, Bapak Suwata MSI, Kesbangpol, Forkompicam, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Bendo Magetan, dan beberapa perwakilan SMA SMK di Magetan yang saya cintai. Ada gajah makan semangka, makan gorengan, minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai anak-anak SMK 1 Bendo Magetan, I love you. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas sambutannya. Sebenarnya saya masih agak lemah, Pak, karena saya 10 hari kemarin sakit. Tapi saya paksakan untuk bisa tetap berangkat karena saya meyakini ini adalah acara yang baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Saya punya prinsip, bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Maka hari ini saya akan berangkat dari satu tulisan, ada sebuah lembaga survei, Pak Kepala Sekolah, yang membuat saya agak miris tentang anggapan anak SMA terhadap ideologi Pancasila. Ada sebuah survei dari Setara yang di situ menampilkan hasil yang bagi saya cukup mengerikan. 83,3% siswa SMA menganggap Pancasila bisa diganti. Tentunya saya secara pribadi dan kita semuanya mempunyai tugas berat untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dan siswi didik kita, Pak. Dulu kenapa saya banyak masuk ke Jawa Timur? Pas musim haji kemarin saya ketemu sama Bu Gubernur di Arafah saat wukuf. Saat itu ada survei yang menyebutkan
37% siswa di Jawa Timur terpapar paham radikalisme. Jawa Timur, Pak. Kalau Jawa Barat saya nggak kaget. Karena kalau di Jawa Barat itu sebenarnya tidak terpapar. Tapi memang gudangnya. Tapi yang membuat saya miris adalah Jawa Timur. Yang dikenal sebagai daerah santri. Yang santri itu selalu saja punya slogannya Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Kalau Pak Kepala Sekolah mungkin hubbul wadon minal iman. Sehingga kemudian apa? Sangat meresahkan bagi saya untuk kembali berbicara soal kebinekaan. Berbicara tentang toleransi dan anti radikalisme. Terakhir saya ketemu dengan Bapak Presiden kemarin tanggal 3 April di Jakarta saat saya diundang untuk menjadi imam sholat duhur dan tausiah di acara forum silaturahim Ketua Umum Partai Politik. Bulan puasa tanggal 3 April. Hari itu mohon maaf Pak Eko, Indonesia dalam genggaman saya. Pimpinan Indonesia saya ambil alih selama 5 menit. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Selama 5 menit Pak Jokowi mengikuti semua apapun yang saya lakukan. Saya mau sholat, saya tengok ke belakang, saya sampaikan, tolong rapatkan dan luruskan sopnya. Pak Jokowi jawab, siap Gus, bagus, saya bilang. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir, saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk, saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Selesai sholat saya bilang, cie, mana cie. Mungkin kalau Pak Jokowi mau jawab langsung dia teriak, cuaks. Nah, gerakan moderasi yang saya lakukan termasuk hari ini adalah merupakan gerakan yang dari awal saya buat bagaimana berbangsa dan beragama ini asik dan happy. Termasuk memahami 4 pilar yang ada di dalamnya, yaitu PBNO. Bukan pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi PBNO yang saya maksud adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita berbicara Jawa Timur itu mayoritas ormasnya di dalam beragama itu adalah Nahdlatul Ulama. NU itu misi besarnya kan 2. Hadir karena 2 hal. Makanya kenapa saya bilang nanti miris kok 37% terpapar paham radikalisme. NU itu kan misi besarnya cuma 2. 1 misi berbangsa dan kedua adalah misi beragama. Dalam misi berbangsa, NU punya misi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan 4 pilar yang ada di dalamnya tadi itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka menjadi ironi, daerah santri terpaparnya kok tinggi. Lah, yang membuat saya lebih kaget lagi adalah ketika ada temuan survei setara ini yang menyatakan 83% siswa SMA menganggap Pancasila bisa diganti. Nah, adik-adik begini, nanti di akhir sesi kita akan dialog tanya jawab. Silakan Anda bertanya, saya berjawab. Yang berani bertanya tak kasih uang. 1 pertanyaan 300.000. Sorry, Kiai Sugih, sorry ya, Sugih. Loh, bahaya tah. Nanti tak kasih
tak kasih uang, tak kasih kaos. Nah, Pancasila ini adik-adik terlahir dengan sangat istimewa. Coba sebelum tanya jawab, saya mau tanya dulu. Siapakah yang merumuskan Pancasila? Berani maju langsung saya kasih uang. Ayo yang tengah. Naik cepet. Naik dek, naik. Sini. Siapa namanya? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya. Kowe iki nyedak aku kok nyedak rondo iki ngopo? Namanya siapa? Aja cedak rondo. Perkenalkan nama saya Khairul Anam dari jurusan TKR. Jurusan apa? IKN itu apa? Teknik kendaraan ringan. Teknik dan angkringan. Kendaraan ringan. Teknik dan angkringan. Kamu Khairul Anam cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi operator di PT Pama Persada Nusantara. Operator di PT Pama Persada Nusantara. PT Marmer. Pama Persada. Kowe iki ngomong apa kemu? Nah, yang ngomong sing jelas toh. Cita-citanya apa? Jadi operator. Apa? Coba sebutkan 3 tokoh utama perumus Pancasila. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, dan yang ketiga Dr. Supomo. Wah, pintar. Saya mau tanya, sahabat kamu di sini ada yang nggak beragama Nasrani atau non Islam? Nggak ada? Ada. Bagaimana kalau kamu bersikap dengan teman kamu yang non Islam umpamanya? Ya bersahabat dengan baik. Duit kurang sing cilik kepiye iki? Bisa ditukar matamu, bisa ditukar. Gak bahaya ta? Lo. Coba saya mau tanya, bagaimana kamu bersikap terhadap kawan kamu yang non Islam umpamanya? Tetap bersahabat dengan baik tanpa membeda-bedakan agama. Apenya, Khairul Anam 300.000. Saya kasih uang untuk beli apa? Buat untuk tuku slot tak ajar. Dan untuk beli apa? Buat uang saku kunjungan industri. Uang saku kunjungan industri. Kamu kalau punya uang biasanya ditabung apa dicelengi? Dijajak nih. Dijajak ke. Ya udah sana. Semelaman meneh. Nah. Adik-adik sekalian, kenapa saya katakan Pancasila itu istimewa? Yang pertama, perlu kita pahami bahwa Pancasila itu dengan segala kesaktiannya, maka kenapa kita mengenal istilah kesaktian Pancasila, terbukti menjadi senjata yang ampuh untuk menjaga persatuan bangsa. Kenapa? Yang pertama alasan dari saya ini, karena Pancasila itu lahir dari orang-orang yang istimewa. Perumusnya ini orang-orang yang istimewa. Di mana kita mengenal nama-nama seperti Insinyur Soekarno. Yang ketika Pancasila ini dirumuskan, ternyata ketika sebelum finalisasi dan diketok sebagai ideologi negara, rumusan ini sempat dibawa oleh Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, disowankan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia.
Hebatnya apa? Hebatnya adalah dari awal founding fathers bangsa ini sadar bahwa fatwa ulama, petunjuk ulama itu sangat penting. Sehingga ketika mau memutuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi, Pak Karno berkenan memberikan rumusan Pancasila ini untuk disetujui para ulama. Wabil khusus dalam hal ini adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Pertanyaannya kenapa kok yang dituju Mbah Hasyim? Yang pertama, karena di situ Pak Karno waktu itu dekat dengan anaknya Mbah Hasyim yang namanya Kiai Wahid Hasyim. Makanya jangan kaget kalau Mbah Hasyim itu diangkat sebagai pahlawan nasional, kemudian anaknya Wahid Hasyim juga kemudian menjadi pahlawan nasional. Gus Dur sedang dalam proses diajukan sebagai pahlawan nasional, sebagaimana halnya Pak Harto. Saya pikir pilihan Pak Karno ini tepat. Kenapa harus ke Mbah Hasyim? Adik-adik, Mbah Hasyim itu dapat gelar Hadratus Syekh. Di Indonesia itu kalau mau jujur, yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu cuma 2 orang. Jadi kalau sekarang ada kiai tahu-tahu dipanggil Hadratus Syekh, saya kurang begitu sependapat. Karena ada alasan kenapa seseorang itu dipanggil Hadratus Syekh. Di Indonesia itu cuma ada 2. Yang pertama perempuan, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, itu makamnya di Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang kedua di Jombang, Mbah Hasyim Asy'ari. Istimewanya Jawa Timur, Pak. Orang-orang top itu ada di Jawa Timur. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka berdua ini dipanggil Hadratus Syekh? Jawabannya adalah karena Mbah Hasyim itu orang yang hafal dengan ratusan ribu hadis. Tidak cuma 1, 2 atau 100 hadis, ratusan ribu hadis. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kenapa Mbah Hasyim itu dipanggil Hadratus Syekh? Karena beliau hafal dengan 6 kitab hadis besar yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Dari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi beliau hafal. Maksud saya apa? Pilihan Pak Karno sowan kepada Mbah Hasyim ini sangat tepat. Kenapa? Yang pertama alasannya, karena Pak Karno sadar bahwa mayoritas bangsa ini beragama Islam. Hari ini kalau nggak salah sekitar 85% orang Indonesia itu beragama Islam. Sisanya 15% ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa pilihannya ke Mbah Hasyim tepat? Karena Islamnya Mbah Hasyim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama adalah Islam yang wasatiyah. Apa itu Islam wasatiyah? Islam yang moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Artinya apa? Beragamanya itu asik. Tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menyesatkan. Harapan Bung Karno apa? Harapannya adalah kalau ini mendapatkan persetujuan dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari, yang Pak Karno paham bahwa orang Indonesia ini mayoritas Nahdlatul Ulama. Survei LSI tahun 2020, di situ disebutkan jumlah orang NU yang ada di Indonesia itu 49,9%. Kemudian jumlah sahabat kita Muhammadiyah ada 4,9%. Sisanya orang-orang Islam dengan ormas-ormas yang macam-macam itu. Sehingga ketika sowan kepada Mbah Hasyim akan mendeklar kepada bangsa ini bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang moderat, yang artinya itu sesuai dengan isi yang ada di dalam Pancasila. Nah, maka saya pikir hari ini kalau ada siswa yang menganggap Pancasila bisa diganti dengan ideologi yang lain, coba bandingkan kemampuannya dengan kemampuan Mbah Hasyim Asy'ari. Saya hitungannya itu saja deh. Kalau Anda lebih banyak hafalan dibandingkan Mbah Hasyim,
saya akan menyetujui pendapat Anda Pancasila mau dirubah. Tapi hakul yakin nggak ada orang Indonesia hari ini yang kemampuannya, keilmuannya itu melebihi Mbah Hasyim, Pak. Sehingga menurut saya kalau pola pikir seperti ini dibiarkan, ini mengerikan, Pak. Saya kemarin sempat dialog dengan teman-teman, 5 sila yang ada di dalam Pancasila ini apa sih yang kemudian hari ini belum sempurna di Indonesia? Dari 5 itu, Pak, mungkin yang dirasakan oleh rakyat yang belum benar-benar dirasakan sila kelima. Apa isinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila 1 sampai 4 fine. Yang pertama umpamanya Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia menjamin untuk orang beragama nggak ada perbedaan antara mayoritas dan minoritas. Dan saya menjadi orang yang senantiasa berjuang di bidang itu. Di Jogja, Kapoldanya non Islam, sahabat saya Irjen Suwondo Nainggolan. Orang-orang mempermasalahkan, gimana Gus, Jogja kan mayoritas Islam, kenapa Kapoldanya non Islam? Saya jawab, polisi yang Islam dan non Islam mendapatkan posisi yang sama untuk mendapatkan jabatan selama masuk kualifikasi, punya kemampuan, ada kapasitas. Sama halnya dulu Pak Eko, Pak Jokowi mengusulkan Pak Sigit selaku Kabar Eskrim menjadi Kapolri. Orang banyak protes, ini kan orang Kristen, kenapa jadi Kapolri yang mayoritas orang Indonesia Islam? Saya ditanya sama wartawan, jawaban saya apa waktu itu? Polri itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya semua anggota Polri berhak untuk menjadi Kapolri selama memenuhi syarat dan ketentuan, ada kapasitas, ada kemampuan. Siapapun boleh jadi Kapolri, mau yang beragama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya boleh menjadi Kapolri. Kenapa? Karena polisi itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Yang salah itu adalah ketika Pak Sigit diusulkan menjadi ketua MUI umpamanya, orang Kristen diusulkan menjadi ketua lembaga Majelis Ulama Indonesia, itu goblok. Tapi kalau jadi Kapolri boleh. Nah, pemahaman seperti ini Pak saya amplifikasi. Tapi bagi orang-orang yang tidak memahami Pancasila, menganggap toleransi saya itu kebablasan. Contoh, ketika saya ceramah di gereja tahun 2021 di gereja Bethel Indonesia, di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa, aku, kamu, kita, bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko dan adik-adik, saya ingat betul ketika ceramah ini bulan Ramadan peresmian gereja, semua tokoh agama diundang, ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jemaatnya itu dikasih pertanyaan, kalian kalau seandainya ngundang tokoh agama lain, siapa yang kalian minta untuk diundang? 100% jemaat minta nama Gus Miftah, 100%. Karena waktu itu ada survei di pulau luar Jawa Bu, kalau Jawa pastilah,
itu di luar Pulau Jawa, survei di Sulawesi, Kalimantan, Manado, dan Sumatera Utara. Siapakah tokoh Islam yang paling disegani di kalangan Nasrani? Itu ternyata ada 7 nama, Pak, saat itu. Yang pertama nama Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Kemudian yang kedua ada nama Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Yang ketiga ada nama Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU almarhum. Yang keempat ada Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah almarhum. Yang kelima ada nama Profesor Dr. Quraish Shihab, bapaknya Najwa Shihab, tafsir Al-Misbah. Kemudian tokoh keenam yang sangat dihormati sama orang Nasrani itu ada nama mantan ketua umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Kemudian yang ketujuh, nama yang muncul di survei itu, tokoh yang paling dihormati di Indonesia, kiai yang dihormati oleh orang Kristen, muncul nama Miftah Maulana Habibur Rahman. Nah, orang gereja minta saya datang, saya ceramah, dan ingat acaranya saat itu bukan sembahyangan, Pak, tapi peresmian gereja. Maka ada gubernurnya juga, ada lain-lain. Saya ceramah. Selesai gereja, ceramah, Pak, masih biasa-biasa saja. Sampai potongan ceramah tadi itu diposting oleh sahabat saya, Mas Deddy Corbuzier. Diposting 24 jam, ditonton 7 juta kali. Komentarnya berapa? 100.000 kali. Pak Eko punya Instagram nggak? Ah, paling followernya itu. Sing komentar telu. Punya TikTok juga, Pak. Wah, berarti pernah goyang pargoy berarti itu. Wah, ini barang. Kalau begini bukan pargoy, Pak. Pemain Thailand sing pekok. Saat itu ditonton 7 juta kali, ya. Komentarnya semuanya nyerang saya, Bu. Mayoritas lah, bukan semuanya. Miftah goblok. Yang paling banyak komentarnya apa? Toleransi Miftah kebablasan. Miftah kafir gara-gara ceramah di gereja. Saya ditanya sama wartawan, Gus gimana? Nah, saya tanya balik, apa alasan pengkafiran saya? Karena Gus Miftah dianggap toleransinya kebablasan dan masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau tolok ukur orang itu menjadi kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Karena itu tempat ibadah agama orang lain. Bagaimana Gus Miftah dibilang kafir? Sakit hati? Oh enggak, silakan mereka bilang saya kafir. Miftah kafir, ramah salah, sahadat meneh. Selesai, Pak. Repot amat. Kayak saya kemarin, Pak, Natal, saya mengucapkan selamat Natal bagi sahabat saya yang merayakan. Silakan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Orang-orang langsung bilang, Miftah Kristen. Gara-gara mengucapkan selamat Natal, saya dibilang jadi Kristen. Saya jawab, saya nggak percaya. Kenapa? Nggak semudah itu, Ferguson. Buktinya apa? Kemarin tanggal 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Saya juga tidak jadi ibu, Pak. Lah ini mas-mas yang jomblo mengucapkan selamat menikah sama temennya, kamu tetap jomblo gitu loh. Enggak otomatis menikah. Ya ora usah loro ati cah. Jomblo kira apa-apa. Jomblo itu free. Free hatin. Nah, maksud saya apa? Ini ada pemahaman yang salah terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin
Lah wis ana kemayu yu wis duwe iki lho. Oh, kamu pengen ngelirik Pak Eko ya? Tak pikir ngeteri apa? Mau sedotan yu. Nah, adik-adik sekalian, negara ini menjamin kebebasan beragama. Pemeluk agama diberikan kebebasan untuk menjalankan agama yang diyakini dan dipeluk dengan sebebas-bebasnya tanpa mendapatkan intervensi dan diskriminasi. Makanya Pak Eko itu kan ada undang-undang pendidikan. Kalau di sini ada anak non-Islam, siswa itu berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Itu amanat undang-undang pendidikan. Jadi kalau ada anak Kristen di SMK 1 Bendo, siswa kita yang Kristen berhak mendapatkan pendidikan agama Kristen dengan guru Kristen. Di sini kok ada anak Konghucu, Pak Eko sebagai kepala sekolah harus memberikan fasilitas kepada anak Konghucu mendapatkan pendidikan Konghucu dengan guru Konghucu. Jangan sampai terjadi di beberapa sekolah, Pak, itu anak-anak non-Islam karena dianggap cuma sedikit pelajaran agamanya akhirnya mengikuti pendidikan agama Islam. Ini jelas tidak boleh. Ini melanggar undang-undang. Maka kemudian di sini ada survei yang menarik tadi, itu lanjutannya adalah ada sekitar 56,3% responden yang menyatakan Indonesia lebih baik menggunakan syariat Islam. Jawaban saya sederhana. Negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi sudah sangat agamis. Indonesia itu bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Coba Bu, saya itu kadang-kadang malu kalau pengajian. Wallah saya malu Pak. Gara-gara apa Pak Eko? Ada berita di Bogor, tanggal 25 Desember, seorang ibu-ibu berdoa Natalan di rumahnya sendiri, kemudian apa? Didatangi, dipersekusi. Alasannya apa? Nggak dapat izin untuk beri rumahnya sebagai tempat ibadah. Muka saya itu kayak dicakar Bu. Sejak kapan orang berdoa harus minta izin? Kenapa saya malu? Saya itu kalau pengajian, apalagi tempatnya bukan di lapangan, di jalan, banyak nutup rumah orang. Contoh di pondok saya di Jogja, kebetulan pondok pesantren saya itu 60% warganya adalah Katolik Pak. Saya itu malu Pak, kalau pengajian di tempat saya bisa datang 7.000 sampai 10.000 orang bahkan lebih. Selatan rumah saya itu rumahnya pengurus gereja, dia ikhlas halaman rumahnya diduduki sama jemaah saya. Muda-mudi Katolik bantu saya parkir. Anak-anak Katolik bantu istri saya masak, menyiapkan hidangan untuk jamaah pengajian saya. Demikian juga kalau saya pengajian di daerah-daerah, nutup jalan, akses jalan nasional bahkan ditutup hanya untuk menghadirkan pengajian Gus Miftah. Alangkah egoisnya kita ketika ada orang beribadah di rumahnya sendiri dipersekusi. Alasannya apa? Tidak mendapat izin. Ini negara bukan negara agama, tapi negara yang sangat menghormati agama. Sejak kapan orang mau sembahyangan harus mendapatkan izin? Di Lampung orang beribadah di gereja dipersekusi. Alasannya apa? Alasannya gerejanya izinnya belum selesai. Kalau saya, adik-adik tolong ya, Anda paham. Kalau saya pribadi, saya katakan
Wahai saudara Kristen saya, silakan beribadah, silakan berangkat ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah fasilitas orang Kristen untuk menjadi soleh dengan kekristenannya. Karena kalau orang Kristennya ini soleh dan baik, orang Islamnya aman, Pak. Sebaliknya, sahabat saya Muslim, silakan Anda berangkat ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang yang soleh atas keislamannya. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, maka Indonesia akan aman. Maka saya bilang, orang yang berbeda agama dengan kita itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Maka nggak boleh kita persekusi kepada orang yang beragama lain. Nah, pemahaman seperti ini Pak Eko, ini harus kita dukung. Sehingga apa? Di Indonesia itu orang beragama asik, Bu. Saya itu mengajarkan kepada anak istri saya, karena tetangga saya ini pendeta. Kalau lebaran saya minta, mohon maaf, kalau Natal saya minta untuk memberikan parsel, memberikan makanan kepada tetangga saya yang Nasrani. Kenapa? Tetangga saya Katolik Kristen, Bu, kalau Idul Fitri yang lain belum sowan ke pondok saya, pendeta sudah datang ke pondok saya. Kayak kemarin dia mengucapkan, Gus, minal aidin wal faizin. Cangkemnya pendeta, Pak, minal aidin wal faizin. Masa saya jawab taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kan enggak. Saya sambut, saya peluk, terima kasih pendeta. Kalau Pak Eko ke pondok saya, Pak, selatan rumah saya itu pengurus gereja, utara saya itu kuburan. Maka subhanallah, Pak, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan asik betul. Utara saya itu kuburan, Pak, 60% kuburannya salib. Salib. Padahal setiap malam Ahad Pahing kuburan itu penuh dengan orang, karena menghadiri pengajian saya di rumah. Teman-teman saya Nasrani tanya, Gus gimana itu? Wis ora apa-apa, asik. Kemarin open house akbar, Pak, di pondok saya dengan 6.000 jamaah yang dihadiri sama Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Yang saya minta berceramah siapa, Pak? Pendeta Gilbert Lumindong, pendeta top dari Jakarta. Dia datang ke Jogja. Pak Pendeta silakan ceramah di pondok saya. Ceramah, Bu, dengan caranya dia sebagai pendeta. Saudara-saudara, karena saya juga terbiasa diundang sama pihak gereja. Ramadan kemarin saya buka puasa bersama dengan 200 pendeta dan 50 romo. Acaranya buka puasa bersama. Yang puasa saya sendiri. Uang yang lain pendeta, Pak. Begitu makan, kita makan bareng. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda tahu, gara-gara saya tadi ceramah di gereja 2021 itu, apa yang terjadi, Pak? Saya mendapatkan undangan untuk berbicara radikalisme dan intoleransi dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Kadang-kadang nalar saya itu nggak sampai, ya. Nggak sampainya begini. Saya itu ustadz yang paling sering memualafkan orang. Tapi saya sangat dihormati di kalangan non-Islam. Pak Eko tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 250 orang. 250 orang. Termasuk nama-nama beken seperti DJ Katy Butterfly, DJ yang sangat seksi. Kalau Pak Eko lihat semaput. Karena kalau nge-DJ, Pak, hanya kotangan sama sempakan tok. Ora bahaya tak, kuwi bahaya ning matamu, bahaya. Kalau saya kan biasa, wong saya kalau ceramah di klub malam semuanya kayak gitu kok pakaiannya.
Pak Eko mau lihat ceramah saya di klub malam. Jangan lihat Pak, jangan lihat Pak. Atau kayak kemarin sebelum Ramadan, Mbak Nanda dan tim GM official itu bagi-bagi mukena di lokalisasi Tretes Pasuruan. Saya bagi 680 mukena untuk para begenggek. Ini Pak, ini bagi mukena ini. Gang Sono Tretes. Saya bagi 680 mukena. Awalnya mereka bertanya, ikhlas napa mboten Gus? Saya jawab ikhlas. Asalkan syaratnya untuk sholat. Orang tinggal lemek. Aku namanya. Lemek modar aku. Ini ada bapak dari Surabaya enggak? Saya dulu Pak mendapatkan julukan presiden para pendosa itu pertama kali di Doli Pak. Saya masuk Doli, untuk kesekian kalinya ada spanduk, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Awalnya itu Pak, sampai hari ini. Bahkan kemarin saya ketemu Pak Presiden di Jakarta itu saya disalami, sama-sama presiden. Wow, gagal saya. Presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Eko. Masa Eko ora duwe dosa ya ora mungkin. Nah, yang menarik kemarin Pak, di sono itu kan tidak semuanya PSK pulang Pak, tidak semuanya mbak-mbaknya pulang. Lah mbak-mbaknya itu boleh beroperasi, tapi syaratnya harus sholat taraweh berjamaah terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka dinas, mereka melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Setelah taraweh, mereka beroperasi sampai sahur. Saya tanya, payu menunggu Induk? Ya tetap payu Gus. Oleh duit nggih, asal duit kok bisa? Nggih Gus, berkah Ramadan matamu ya. Berkah Ramadan. Nah, ya jadi 56% menganggap Pancasila bisa diganti dengan syariat Islam. Sekali lagi, Indonesia bukan negara Islam, sudah sangat Islami. Jadi jauhkan pikiran-pikiran dari itu, termasuk kelompok-kelompok khilafah. Itu haram hukumnya di Indonesia. Ingat, HTI itu sekarang sudah menjadi organisasi terlarang sebagaimana PKI. Ya Pak Kepala Sekolah ya. Adik-adik ingat-ingat, Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Berarti HTI itu sama dengan PKI, sama-sama dilarang. HTI itu yang sampai hari ini masih ngeyel untuk menggantikan demokrasi dengan khilafah. Dan pikiran itu tolong kamu jauhkan dari kamu. Ini ada 56%. Kemudian apa? Sebanyak 61% responden menyatakan mereka merasa lebih nyaman jika semua siswi di sekolah menggunakan jilbab. Saya pikir begini, pakai jilbab nggak pakai jilbab itu hak asasi. Pesan saya cuma satu, kamu yang pakai jilbab jangan merasa paling suci dengan menyalahkan mereka yang tidak pakai jilbab. Betul? Kamu menggunakan jilbab atas kesadaranmu itu bagus. Tapi bukan berarti kita boleh menjelekkan mereka yang tidak pakai jilbab. Contoh begini, kemarin kejadian yang paling viral terakhir ini.
Kebetulan dibimbing sama sahabat saya Ustadz Dery Sulaiman yang nyopot nikob istrinya Mas Fir'aun, siapa? Firgon, kok Fir'aun itu. Siapapun namanya, Inara, wong desa yang ngerti gitu. Update terus ibu-ibu ini. Dicopot kan Bu. Ada saya lihat postingan di TikTok Mbak Nanda itu marah-marah. Nggak layak kiranya seorang akhwat mencopot nikob di hadapan media. Itu melecehkan agama. Bla 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 bla. Ini yang ngomong juga pakai nikob, ngomong ketok matane tok. Aku batin iki iso ngomong cangkemnya apa wong liya saya nggak paham itu. Tapi yang menjadi ganjelan dalam hati saya adalah kok segitunya itu loh. Orang pakai nikob atau enggak itu kan pilihan. Toh dia juga tidak membuka aurat. Toh secara syariat auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Makanya kenapa orang sholat wajahnya dibuka. Artinya bagi saya nikob itu bukan kewajiban. Kalau toh kemudian dia buka, ya nggak ada masalah. Pak Eko, saya umroh terakhir akhir tahun kemarin. Betapa kagetnya saya di depan Hotel Darut Tauhid Interkon sebelahnya Masjidil Haram. Itu ada cewek nggak pakai jilbab di depan Masjidil Haram. Cuman pakai topi. Alasannya mereka apa? Pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan perempuan di sana untuk menggunakan jilbab. Saya nggak ada urusan. Cuman begini, ada tren yang berubah. Orang Arab Saudi itu sekarang tren fashionnya mengikuti Amerika. Orang Amerika sekarang belajar menggunakan kemben kayak orang Indonesia. Di Jogja itu banyak Bu, orang Amerika latihan gamelan, pakai kemben, pakai belangkon. Amerika trennya ikut Indonesia. Indonesia fashionnya berkiblat ke Arab Saudi. Ini muter Pak. Orang Indonesia nyontoh orang Arab nyontoh Amerika, orang Amerika nyontoh Indonesia. Kenapa? Karena memang kita itu bangsa yang tidak pede Pak, tidak percaya diri. Saya kemarin pengajian di Hong Kong 2 minggu yang lalu, saya bilang cewek-cewek Indonesia yang kerja di Hong Kong termasuk dari Magetan, Ponorogo, Madiun, fashionnya ikut-ikut cewek Hong Kong Pak. Yang dari sini berjilbab sampai Hong Kong pakaiannya ikut-ikut cewek Hong Kong, pakai you can see, pakai pakaian terbuka. Lah aku bilang kalau yang menggunakan pakaian terbuka, pakai you can see, celana pendek cewek Hong Kong dilihat enak Bu, kakinya mulus-mulus. Lah cewek Magetan songkom bendo, kakinya belang-belang, tungkai meletek-meletek. Kok melu-melu fashionnya cewek Hong Kong? Kan aku zizi gitu loh. Mbok yo ora usah melu-melu gitu loh. Pede gitu loh Pak. Makanya kayak bapak-bapak ini keren, tetap menggunakan batik. Tetap menggunakan peci, tetap menggunakan belangkon kayak bapak. Saya percaya diri Pak. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai belangkon? Karena dalam rangka menjaga kearifan lokal. Kayak saya kemarin pengajian di Surabaya bersama Pak Wali Kota dan para pejabat di acara Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV itu. Kan ditanya begini sama wartawan, Gus, kenapa Gus Miftah itu kiai paling banyak dan paling sering ngomong dancuk? Saya sederhana Bu. Kenapa saya mempopulerkan bahasa dancuk sering saya ucapkan? Dalam rangka menjaga kearifan lokal. Saya punya alasan Pak. Alasan saya apa? Sekarang itu kearifan lokal kita banyak diaku sama Malaysia Bu. Reok Malaysia, wayang diaku Malaysia, keris diaku Malaysia, batik diaku Malaysia. Saya khawatir kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancuk,
besok dancuk diaku sebagai Malaysia. Saya nggak terima, wong dancuk itu produk Surabaya. Makanya daripada diaku-aku sama Malaysia, sekarang saya populerkan. Ngono cuk, kok ngono cuk ini. Dalam rangka menjaga kearifan lokal. Gus Miftah kok kalau ngomong dancuk fasih, jelas wong saya tahu ilmu tajwid kok. Jadi panjang pendeknya pas. 61%. Ya dikit lagi terus kita tanya jawab. Omongan suara saya itu masih berat banget Pak. Ini saya harus ngeden. Kalau enggak keluar suara soalnya ini. 61% di sekolah nyaman jika menggunakan jilbab, oke. Sedangkan 38,9% lainnya menyatakan tidak setuju. Yang nggak boleh itu adalah kayak kasus di Bantul. Anak foto pakai jilbab, jilbabnya disuruh nyopot atas perintah kepala sekolahnya. Kalau itu jelas melanggar hak asasi. Kita nggak boleh memaksa orang pakai jilbab, kita juga tidak boleh memaksa siswa mencopot jilbab. Alasannya untuk foto apa itu waktu itu di Bantul. Langsung dicopot kepala sekolahnya waktu itu. Kalau Pak Eko yang insya Allah wajah-wajah yang sangat toleran. Karena saya yakin Pak Eko ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Eko jangan dikubur sebelum mati. Yes, kita doakan Pak Eko panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Eko hidup sendiri. Amin. Tapi menariknya adalah ini perlu dipertahankan. Sebanyak 99,3% responden dapat menerima perbedaan keyakinan. Kayak tadi Mas Khairul Anam yang bilang beda agama fine-fine saja, itu bagus. Tepuk tangan untuk Khairul Anam. Mayan 300.000. 99,6% dapat menerima perbedaan etnis. 98% responden juga empati terhadap kelompok yang berbeda agama atau keyakinan. Artinya dengan alasan inilah saya meyakini Pancasila itu masih menjadi senjata yang paling ampuh untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk demokrasi yang hari ini kita anut adalah pilihan terbaik. Bukan dengan khilafah atau syariat Islam. Toh sampai hari ini belum ada satupun negara di dunia yang terbukti maju dan sukses menggunakan sistem khilafah. Bahkan Arab Saudi sendiri tidak menggunakan sistem khilafah, tapi mereka menggunakan sistem al-mamlakah atau sistem kerajaan. Maka adik-adik, jangan sampai kemudian kita punya pikiran-pikiran pengen mengganti Pancasila sebagai ideologi dengan paham-paham yang lainnya. Mungkin seperti itu Mbak Nanda. Kita punya waktu sampai jam 12, masih 45 menit lagi. Saya lebih senang kalau ada adik-adik yang bertanya ke kita, tak siapkan uangnya. Jalur duit. Ayo, silakan yang mau bertanya. Ya itu yang udah berdiri, udah terangnya berdiri. Ya sini. 2 cewek, 2 cowok. 2 cewek, 2 cowok. Sebentar, satu lagi yang biru. Ditunjuk. Ini 2 ya, ini 2. Cowok yang belakang, cowok. Ya itu. Bukan. Yang dari sekolah lain ada nggak? Yang non muslim ada nggak? Non muslim. Cowok. Ya itu yang kuning ya, sini. Enggak, bukan. Sini. Di sini aja, di sini. Duduk sini. Jajar sini. Sana sini. Ya kalau enggak yang cowok, yang sana, cewek sini. Sini. Semuanya sini nggak apa. Semua situ. Ayo.
Sing cewek kok kudu maju ae. Yang pakai baju ini baju pramuka bukan? Yang coklat-coklat? Iya. Seragam Taruna ya. Oke, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Naswa Atailah. Dari Kaila Naswa Atailah. Atailah. Iya. Atai. Kelas berapa kamu? Dari kelas 10 Desain Permodalan dan Informasi Bangunan 2. Wow, besok mau jadi kuli bangunan gitu. Ya enggak. Apa cita-citanya? Insya Allah lulus ini mau lanjut ke sekolah tinggi transportasi darat. Oh, terus pengen jadi apa besok? Pengen jadi apa ya? Besok lanjut ke sekolah transportasi darat. Cita-cita jadi polisi tidur. Apa? Pengen jadi apa kalau besar? Pengen jadi apa ya? Jadi payung nalika udane teko. Lu. Gak bahaya kah? Pengen dadi payung nalika udane teko. teko. Padahal nalika udane teko wong wis nganggo mantel. Bahaya. Yo, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Panggilannya siapa? Kaila? Iya, Kaila. Apa Kelek? Sebelumnya saya izin bertanya. Kan banyak pernyataan yang menganggap semua agama itu sama dan semua agama itu benar. Sedangkan kami umat Islam meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar yaitu Islam. Dan bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya dan agar kita bisa menjaga perasaan teman kita agar tidak tersinggung. Kamu punya teman yang non-Islam? Punya. Bagaimana selama ini kamu bersikap? Ya, kita saling menghormati, menghargai. Bentuk penghormatannya apa? Ya kalau misalnya mereka ada acara, kita menghargainya, kayak kalau bisa membantu ya dibantu. Kalau bisa dibanting. Oke, Kaila, terima kasih. Ya. Pertanyaan ini hampir mirip dengan pertanyaan Mas Deddy Corbuzier ketika pertama kali kenal sama saya. Deddy Corbuzier itu kenal sama saya gara-gara rungokno dhisik tak ajar lho kowe. Tak santet kuru lho kowe. Kamu nggak usah insecure kalau kamu dibilang gemuk. Oh, gemoy. Kamu bilang, kok Kaila gemuk? Kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi bukan makan ati. Iya. Lagian ada teori Pak Eko. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Kaila tidak gemuk, hanya salah planet. Nah, salah planet. Lagian sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kamu tahu kenapa alasannya? Alasannya adalah karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Ya, semoga Kaila berjodoh dengan Khairul Anam. Oh, alhamdulillah. Waktu itu Mas Jadi tanya begini sama saya, benar nggak pernyataan bahwa semua agama itu benar? Saya bilang, pernyataan ini salah. Pernyataan ini salah. Kalau semua agama itu baik, itu benar. Tapi kalau semua agama itu benar, seharusnya masih koma, belum titik. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Nanti Pak Eko tiap hari bisa ganti agama. Hari Senin Pak Eko Islam, hari Selasa Pak Eko Kristen, hari Rabu Pak Eko Katolik, hari Kamis Pak Eko Hindu, hari Jumat Konghucu, hari Sabtu Pak Eko Darmo Gandul, hari Minggu Pak Eko Gandul Mbah Darmo. Nah, itu. Ini salah. Kenapa Pak Eko tiap hari ganti agama? Toh semua agama benar? Salah.
Kamu orang Islam, Mbak Kaila, wajib meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Tapi bukan berarti kita boleh menghina agama orang lain. Ya. Kenapa? Jawabannya jelas kok dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Jadi kalau kamu pengen Islam tidak dihina, gampang, jangan menghina agama orang lain. Kalau kamu pengen Islam dihormati, gampang, jadilah pribadi yang menghormati agama orang lain. Tapi kalau semua agama itu baik, iya, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama yang mengajarkan keburukan, nggak ada. Tapi kalau semua agama itu benar, itu masih koma. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Yakini agamamu yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain, apalagi dalam bingkai Pancasila. Kira-kira begitu. Kamu nggak boleh menyalahkan agama. Oh, agama kok ngene, nggak boleh. Semuanya punya pilihan masing-masing. Ya, ya udah. Minggat dulu. Gantian yang cowok dulu, ki ngusruk wajah iki ya. Nah, Enggak sih, tokan bisa salaman wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pronos kebagian ini. Perkenalkan, nama saya Zikri Aldafi Firdaus dari Zikri Aldafi Firdaus. Aldafi Firdaus. Namanya surga kok wajahnya kayak gini. Panggilannya Firdaus apa Aldafi? Davi. Oh, Davi. Dari kelas 10 audio teknik audio video 1. Nah, cita-citanya pengen jadi apa, Davi? Pengen jadi angkatan. Oh, pengen jadi tukang sound. Jadi tukang sound. Kamu tahu bedanya sound system sama cewek? Gak tahu. Sound system diragati oke ketok wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane. Ya. Pengen jadi apa kamu tadi? Jadi angkatan. Jadi angkatan apa? Angkatan darat. Oh, angkatan darat. Saya sarankan ke kamu, kalau kamu pengen jadi angkatan darat, nilai akademikmu bagus, psikologimu harus bagus, fisikmu juga harus bagus. Jangan lupa dijaga giginya. Karena santrinya Gus Miftah kemarin gagal jadi tentara, semua tes lulus Pak, giginya jelek, ompong, bolong bukan ompong, itu ditolak Pak. Akhirnya panitianya saya telepon, Pak, kenapa santri saya nggak diterima? Sorry Gus, giginya jelek. Saya bilang, Anda itu lucu. Tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Tapi ya kamu bagus lah fisiknya. Kamu olahraga? Olahragamu apa? Lari-lari. Oh, lari dari kenyataan. Nah. Kalau saya Pak Eko disuruh milih olahraga lari atau jalan, saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Loh, tapi badan saya nggak kalah sama kamu, perutnya bagus saya dibandingkan kamu. Kamu push up kuat berapa kali? 20, saya masih kuat 50 kali ya. Deso. Apa Davi pertanyaannya? Izin bertanya. Ya, izin menjawab. Bagaimana pendapat kita? Rasanya kali manuk toh, kok nginenya kali manuk barang. Bagaimana pendapat kita untuk menanggapi tentang pendapat siapa? Pendapat kita. Loh, pendapatmu apa pendapatku? Kita itu kan antara aku dan kamu, kok pendapat kita. Bagaimana pendapatnya Pak Gus Miftah? Kalau Gus saja, kalau Pak saja. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang larangan memilih ketua OSIS yang non muslim dan tentang paksaan untuk memakai jilbab di sekolah? Tentang larangan memilih ketua OSIS non Islam sama paksaan memakai jilbab di sekolah. Paksaan memakai jilbab di sekolah. Kemarin tetangga saya marahi. Wira tangtung wae tangane wong gratil.
Kemarin tetangga saya marahi gara-gara anaknya pakai jilbab disuruh nyopot. Saya marah betul kemarin. Kenapa? Ini kan anaknya mau pakai jilbab sendiri. Kenapa kamu larang anak mau pakai jilbab? Gak boleh, Gus. Lah emang kenapa? Anakku jenenge Bambang, lanang ternyata itu. Lanang jilbaban. Oh, ada namanya Bambang di sini. Oh, jangan-jangan dia, jangan-jangan itu. Jadi yang pertama, umpamanya larangan memilih ketua OSIS non-Islam. Saya pikir kalau itu sekolah hari ini, itu jelas-jelas menurut saya tidak baik. Jangankan hanya ketua OSIS, soal iman saja Al-Quran itu mengatakan begini, Mas Davi, famang sya'afal yu'min famang sya'afal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Itu iman loh Pak, apalagi cuman ketua OSIS. Kalau kita ya bersaingnya keren. Umpamane ning SMK Bendo ono calon ketua OSIS Islam karo non Islam, harusnya alasan memilih boleh-boleh saja. Kamu memilih karena satu agama, oh aku milih sing ketua OSIS sing Islam. Tapi nggak boleh ada provokasi untuk tidak memilih ketua OSIS non-Islam secara paksa. Harusnya apa? Kampanye itu ya yang fair. Yang fair. Kayak saya ini kan Pak, kayak mau pilpres ini, capres-capres kan telepon saya. Kebetulan saya dekat dengan semua capres. Dengan semua capres. Dan saya terbuka. Capres mau datang ke pondok saya silahkan. Yang sudah datang kemarin Pak Prabowo Subianto. Saya bilang sama capres-capres itu, kalau saya jadi capres, saya bilang saya nggak akan banyak janji. Kampanye saya bagaimana, Mas Davi? Kalau saya baik, menurut Anda silakan dipilih. Kalau menurut Anda saya tidak baik, nggak usah dipilih. Gagah. Kan begitu. Lah api pilihan, orang api rasa mau pilih. Kan sekarang enggak Pak. Mulai kampanye hitam. Ada negatif campaign, ada black campaign, menjelek-jelekkan. Contoh kayak dulu Pak Jokowi, jangan pilih Jokowi. Jokowi itu keturunan PKI umpamanya, juga nggak terbukti. Dihajar lagi, Pak Jokowi ijazahnya palsu. Lucu, dibawa ke pengadilan disuruh membuktikan. Membuktikannya apa? Pak Jokowi disuruh datang membawa ijazah. Di mana-mana yang menuduh itu yang harus membuktikan, bukan yang dituduh kok goblok. Kamu tahu siapa yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Yang dulu musuhi saya, Gus Nur. Yang dulu bilang Miftah Gus telek. Saya jawab cangkemmu Nur Nur gitu. Ono Nur juga ning kene gitu. Sama, sekarang isu-isu sama. Kalau mau kampanye saling menjelekkan umpamane pendukungnya Mas Ganjar ngelek-ngelek ke Mas Prabowo, umpamane pendukungnya Mas Anies ngelek-ngelek ke Mas Ganjar atau sebaliknya. Itu bagi saya desa itu. Desa. Kayak kalau mau gini mesti Pak Prabowo dituduh sama pihak sana. Wow, Pak ini melanggar HAM. Gantian Pak Prabowo menuduh sana begini. Itu bagi saya bukan kampanye yang produktif Pak. Capres-capres telepon saya, Gus tolong saya dibantu, nanti kalau saya jadi presiden saya minta Gus minta membantu saya jadi menteri agama. Saya bilang saya nggak pernah mau jadi pejabat sampai hari ini, karena bagi saya Pak, seorang dilantik menjadi pejabat satu kakinya sudah di KPK Pak. Ketika seseorang dilantik sebagai pejabat satu kakinya sudah di KPK, karena saya tahu Pak, pejabat itu gajinya kecil. Sehingga kalau hari ini pejabat gajinya kecil, istrinya di medsos bermewah-mewahan, rakyat itu mikir, itu yang dipakai uangnya siapa? Betul nggak Bu? Wong gajinya cuman kecil kok istrinya bermewah-mewahan. Kan rakyat mikir, kuwi sing dinggo duwite sapa? Maka saya bilang,
Awalnya pejabat di subyo-subyo, naik mobil bukakan pintu, turun mobil bukakan pintu, ngising dinteni ning ngarep pintu, bahkan mungkin dicewoki. Tahu-tahu ditangkap sama jaksa agung, keluar pakai rompi oren, tangannya diborgol. Korupsi 8 triliun uangnya rakyat, kasus BTS. Kamu tahu BTS itu kepanjangannya apa? Gak tahu. Bancaan Tower Su gitu. Sengit aku itu. 8 triliun Pak. Kebetulan Pak Jaksa Agung itu kan kayak bapak angkat saya. Dia bilang begini sama saya, Gus tahu nggak? Jangankan jaksa, rakyat awam pun tahu ini korupsinya sangat kotor. Bangun ribuan tower cuma dipasang besi tok Pak, nggak ada yang jadi. Maka saya bilang, Davi, hewan yang mangan tanduran di sawah itu namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat, namanya makanya anak-anakku bendo ya, kamu yang anak besok kerja di bengkel, kerja di pabrik, ingat-ingat kata Gus Miftah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Maka seharusnya pemimpin itu jangan provokasi soal agama. Semua agama layak kok di Indonesia mendapatkan tempat yang sama. Kalau mau kampanye, kampanye dengan prestasi, bukan provokasi. Kampanye dengan catatan-catatan yang baik. Kemarin kayak di Lampung Pak, viral, jalannya jelek. Pengusaha-pengusaha di Lampung telepon saya. Kebetulan saya lahirnya kan di Lampung. Gus pulang ke Lampung nyalon gubernur. Rakyat butuh Gus Miftah. Nggak usah keluar duit. Gus Miftah kita dukung. Partai siap. Saya bilang, saya hari ini belum kepikir jadi pejabat. Satu, saya nggak bisa wirawiri, ngaji belusuan kemana-mana seluruh Indonesia. Nomor dua, karena saya paham, saya masih belum kaya. Karena saya punya syarat, kalau saya mau jadi pejabat, saya harus kaya dulu. Yang ideal itu kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Gue mesti maling, Le. Makanya nyuwun saya Pak, yang istri-istri pejabat, tolonglah, nggak usah pamer-pamer. Sekarang lagi musim, istri pejabat lagi menonaktifkan media sosialnya. Gara-gara dulu sering punya tas mewah di foto posting, jalan-jalan luar negeri di foto posting. Kok goblok men, Pak, tak kandani Pak Eko. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Sing pamer sempaki mung siji, Superman, goblok. Jadi saya nggak setuju ada paksaan-paksaan seperti itu. Nggak boleh. Negara demokrasi menjamin kebebasan. Siapapun boleh menjadi pemimpin. Ya kalau kamu tidak suka, aku nggak suka si A itu jadi ketua OSIS karena agamanya non-Islam. Yang kamu jadikan alasan bukan itu. Kalau toh itu minimal tidak usah kamu provokasi kepada yang lain. Aku rasa seneng kayak agamanya beda, wis diempet baik. Nggak usah memprovokasi dengan black campaign. Bagi saya nggak layak. Apalagi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Makasih Mas Davi. Ayo. Kasih Mbak E itu loh. Kok ini seragamnya beda dari luar? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisti Agustina Damayanti. Saya dari SMK Negeri 2 Magetan. SMK Negeri 2 Magetan. SMK. Sekolah Menengah Karaoke. Jurusan. Oh, jurusan. Kelas berapa kamu, Dok? Saya kelas 10. Kelas 10. Cita-citanya pengen jadi apa, Erli? Bismillah, pengacara. Pengacara. Sekarang jurusanmu apa? Jurusan saya tapi tata busana. Tata busana pengen jadi pengacara. Orang nyambung utakku ya. Mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Kamu tahu bedanya kiai sama pengacara? Helm? Kamu tahu bedanya kiai sama pengacara? Boten. Oh, bedanya satu. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Kalau pengacara soalnya gaweannya golek-golek masalah. Kenapa pengen jadi pengacara? Saya pengen tahu. Enggak apa-apa, pengen aja. Pengen jadi pengacara. Oh, pengen aja. Saya nggak akan jawab pertanyaan kamu. Kenapa? Ya pengen aja.
Siapa pengacara idola kamu siapa? Hotman Paris? Ya, bisa. Hotman Paris. Kamu pengen dipeluk sama Hotman Paris ya? Enggak. Oh enggak. Kalau saya dulu senang sama pengacara itu Pak. Anwar Buyung Nasution. Wah itu saya senang saya. Ayo, apa pertanyaannya? Izin bertanya, bagaimana cara panjenengan menanggapi umat agama yang lain menghina agama Islam dan sebaliknya? Dulu Nabi pernah berkata begini, adik-adik ya. Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya sama sahabat, Nabi, emangnya ada anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Jadilah aku ngenyek bapakmu, kuwi padha karo aku ngenyek bapakku. Jangan. Maka apa, Mbak Erli? Saya dulu mengatakan sama Deddy Corbuzier setelah dia masuk Islam, saya itu kan selalu mencari bahasa-bahasa yang Mas Deddy ini secara rasional dia menerima. Karena anak ini terlalu cerdas, sehingga kalau saya membangun sebuah narasi yang tidak logis, pasti dia akan menolak. Deddy Corbuzier itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Ini saya ajak haji Pak, belum mau. Saya belum menemukan alasan yang rasional kenapa harus haji. Padahal saya rencana tahun ini haji dengan teman-teman artis. Saya rencana insya Allah besok berangkat Pak tanggal 25 Juni mepet dengan wukuf, dengan keluarga besar Rans Entertain. Saya haji sama Raffi Ahmad, sama Nagita dan kawan-kawan. Saya ngajak Deddy belum berhasil. Sampai saya bilang, sudah kalau kamu nggak punya uang saya yang bayar. Bukan masalah uang bro, bla 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 itu. Karena Deddy itu orangnya rasional. Dia S3 psikologi dari Amerika. Gelarnya PhD Pak. Anak itu. Dan dia the best mentalist in the world 2 kali. Si botak itu. Dulu dia marah-marah sama saya gara-gara jamaah tanya, Gus tanyakan ke Mas Deddy, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Makanya saya tanya, bro ada yang tanya tuh jamaah, Deddy sudah sunat apa belum? Daripada lu tanya silakan lihat sendiri. Moh saya bilang itu. Yo lak gede, lak cilik kan aku malu. Biasanya lah wae gede ngono malah lato-latone kisut. Saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat, tapi guru SMK Bendo itu loh nggak percaya kalau kamu sudah sunat. Bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, di foto nanti kamu posting. GGI. Mbak Erli, saya bilang begini sama Mas Deddy Corbuzier, bro, orang non Islam itu tidak melihat Quranmu, orang non Islam itu tidak membaca hadismu, tapi orang non Islam itu melihat akhlak dan perbuatanmu. Artinya kalau kamu ingin menunjukkan Islam ini agama yang baik, gampang, perbaikilah akhlak dan perbuatanmu. Kamu boleh masuk Islam tanpa harus menjelek-jelekan agama kamu sebelumnya. Jeleknya orang Indonesia itu Bu, kalau pindah agama itu nggak bisa move on. Orang Kristen pindah Islam, menjelek-jelekkan Kristen. Contoh Yahya Waloni, dari Kristen masuk Islam, menjelek-jelekkan Kristen. Orang Islam masuk Kristen, menjelek-jelekkan Islam. Pendeta Saifuddin. Ini bagi saya nggak fair. Mbok ya move on lah. Kamu boleh pindah agama tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Erli tahu kenapa move on itu berat? Enggak. Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Makanya ingat Erli, move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Kamu move on. Kamu punya pacar nggak? Kok lihat Pak Eko aja? Kamu suka sama Pak Eko ya? Melanjutlah Eko itu loh.
Kamu punya pacar? Set, iya. Oh, kamu besok pengen menikah orang seperti Pak Eko? Wah, enggak tahu. Melanya Bang Pak Eko. Kok Pak Eko ndredeg ngopo ya, Pak? Ternyata Erli sukanya daun tua, daun tua. Loh, sing loro mau kok hilang? Kok kamu malah pacaran di belakang tuh ngapain? Oh, enggak. Jadi kita nggak boleh beragama itu rasional saja. Kalau saya dihina, mendingan posisi saya tidak akan membalas. Dan alhamdulillah, justru hari ini yang banyak menghina saya itu bukan orang non-Islam, sesama orang Islam yang tidak paham. Karena saya dianggap perilaku saya itu kebablasan di dalam toleransi. Toleransinya Miftah kebablasan, itu banyak di komentar IG saya. Ada yang jawab, yang kebablasan itu bukan toleransinya Gus Miftah, tapi komentarmu. Kalau saya fan-fan saja. Tapi mohon maaf, kalau sifatnya penghinaan ya mau nggak mau harus dibalas. Bukan dengan cara kembali menghina, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Yang menjadi problem itu sekarang begini, Duk Malan. Saya sering mengatakan begini ya. Problemnya orang beragama itu sekarang satu, Pak. Apa coba problemnya? Banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Itu problem orang hari ini. Banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Jangan pernah lakukan itu. Terima kasih Mbak Erli. Ya terakhir sini. Sekolah lain juga. Ini sekolah lain juga. Perkenalkan, nama saya Arengga Saka Pratanyando, kelas 11 jurusan TAP. Nganjuk. Oh Nando, orang Nganjuk. Kelas 11 jurusan TAP dari SMK Yosonegoro Magetan. Magetan. Agama kamu apa? Katolik. Katolik. Jos. Kamu ke gereja enggak? Ke gereja. Gereja. Saya tepuk tangan untuk Mas Nando. Nando ke pondok saya itu 60% tetangga saya Katolik. Saya kemarin konser kebangsaan, saya ngaji, saya ngundang santri saya Denny Caknan, itu yang parkir muda-mudi Katolik, Pak. Dapat 100 sekian juta. Itu yang ini saya sama Denny Caknan. Ini acaranya tepat di depan gereja Katolik, Mas Nando. Di pojok itu ada gereja Katolik. Ini puluhan ribu orang. Saya ngaji, Mas Denny santri saya tak suruh nyanyi. Kebetulan circle artis itu Pak, itu rata-rata kalau dari Jawa Timur itu circle saya. Jadi Denny, Happy, Yeni Inka, Via Valen, siapa? Oh codot, Divarina. Wah senengannya sing gede-gede tau iki. Enak matamu, enak. Mas Andu kapan-kapan main ke pondok saya. Saya kalau hari Sabtu Minggu itu teman-teman saya Katolik, Kristen saya WA. Bro, jangan lupa ke gereja. Kadang-kadang jawabannya yang gak asik. Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Ya matamu ya. Apa Mas Nandu pertanyaannya? Kamu sekolahmu mayoritas Muslim? Iya Muslim. Tapi kamu nyaman? Iya nyaman. Ada nggak persekusi? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa keadaan yang paling membuat kamu tidak nyaman apa? Yang tidak nyaman itu kalau baru kenal gitu langsung disuruh syahadat, ayo ikut sini. Oh, paling cangkeme. Paling ayo Nando, login. Paling guyon itu ya. Kamu ada ras Cina? Ada dari bapak. Oh, bapakmu agak bau-bau Cina gitu. Iya. Orang Cina itu apa-apa bisa. Yang nggak bisa cuma satu. Melek. Saya kan punya banyak teman Cina, kalau ngajak foto, ayo bro foto dulu. Ada syaratnya, kamu melek dulu. Kayak saya kemarin ketemu teman saya Cina Pak, di Singapura. Dia datang ke hotel saya, lebaran kemarin di Singapura. Bro, sini bro. Kita ngopi. Ayo bro foto, saya bilang. Kamu bangun tidur ya? Enggak. Kok mata kamu sipit? Asu aku Cina ya. Oh iya.
Saya dekat dengan teman-teman Cina itu. Apa pertanyaannya, Nando? Saya mau bertanya, bagaimana sih cara Gus Miftah menanggapi orang muslim yang setelah tahu agama kita non muslim, mereka malah mengucilkan yang non muslim hanya karena agama Katolik atau Kristen dan lainnya itu minoritas. Mengucilkan gitu ya. Jadi begini ya teman-teman yang muslim ya. Saya itu banyak belajar dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid. Jadi saya kemarin kenapa banyak saya kemarin Mas Nando, Ramadan tuh bikin acara sama orang non Islam, Katolik Kristen terutama. Itu selama Ramadan saya buat acara 3 kali. Satu di acara dialog antar agama di Hotel Borobudur Jakarta bersama Menteri BUMN Mas Erick Thohir. Pas rame-ramenya penolakan Piala Dunia gara-gara Israel. Makanya saya bilang ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia, Piala Dunia. Kemudian saya buat 2 kali di Jogja. Ini saya mau buat di seluruh provinsi di Indonesia. Saya kajian dan orasi kebangsaan bersama teman-teman non Islam. Termasuk saya mau buat di Manado, saya mau buat di Manokwari dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu bilang orang Islam mengucilkan orang non Islam umpamanya, ini tentu perilaku yang salah. Kenapa? Satu tadi saya bilang, masalah iman kita disuruh milih sama Tuhan. Kemudian cara bertoleransi juga ada undang-undangnya di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi wala tasubul ladina yad'una min dunillah, kita nggak boleh saling mencela. Kemudian apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya pikir orang yang mengucilkan agama orang lain gara-gara beda agama itu adalah perilaku beragama yang amatiran. Kenapa saya bilang amatiran? Nabi sendiri mengajarkan kepada kita untuk menghargai bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Contoh Mas Nando, saya kasih contoh ya. Saya kan ditanya kemarin Pak, gara-gara Natal itu banyak orang Islam yang kemudian harus menyaksikan sahabatnya menggunakan atribut-atribut Natal. Sehingga kadang-kadang mereka merasa tidak nyaman. Padahal mereka bekerja dengan pengusaha yang non-Islam. Ada pertanyaan sama saya Pak, boleh nggak orang Islam itu bekerja kepada perusahaan non-Islam? Atau boleh nggak orang Islam itu menerima pemberian dari orang non-Islam? Atau sebaliknya? Mas Nando, saya kasih contoh. Kamu tahu cerita Nabi Musa? Tahu. Ya. Walaupun mungkin versinya agak beda ya. Nabi Musa itu kan hidup di zaman Fir'aun. Dia tidak hanya non-Islam, tapi sosok yang ngaku Tuhan. Dia di zaman itu punya peraturan. Bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Peraturan ini berangkat dari bisikan dukunnya Fir'aun. Jadi salah satu karakternya Fir'aun itu Pak, percaya dengan dukun. Jadi kalau hari ini ada orang Magetan yang masih percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Tenan. Nah, akhirnya apa? Ketika Musa lahir, ibunya galau. Laki-laki. Bayi Musa akhirnya dihanyutkan, mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Yang nemu siapa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa Bu? Siti Asyah. Istrinya Fir'aun namanya Siti Aisyah. Bu Fir'aun. Bu Fir'aun. Pak Eko istrinya Bu Eko. Pak Budi istrinya Bubut. Ada Pak Budi di sini? Nggak ada kan? Oh ini Bu Budi. Nama yang paling viral di SD. Ini Ibu Budi. Tapi yang kemarin marah tetangga saya. Suaminya Ngadino. Istrinya dipanggil Jeng, marah. Jengat no. Nah singkat cerita, bayi ini dibawa pulang Mas Nando sama Siti Asyah. Ketemu sama suaminya Fir'aun. Fir'aun marah karena Siti Asyah bawa bayi. Itu siapa? Bayi. Cewek apa cowok? Cowok. Fir'aun langsung marah, bunuh.
ditawar sama Siti Asyah, engko dhisik Mas Fir'aun, jangan kamu bunuh. Bayi yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya nggak kamu cari, tapi datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun itu manut sama istrinya. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Gara-gara Fir'aun. Makanya jangan salah Pak. Kalau laki-laki kalah sama perempuan itu sejak Fir'aun Pak. Sak gagah-gagah Pak Eko jadi kepala sekolah neng kantor, neng omah ketemu bojone, iya mama. Wong wedok dilawan. Pak Eko, perempuan tuh karakternya satu Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan Pak. Pokoknya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hitam Pak, biasanya jilbabnya hitam. Ada nggak hitam di sini? Oh ada. Yang jilbabnya abu-abu insya Allah. Luweh parah. Perempuan kok menangane ra umum gumun. Akhirnya apa? Tumbuh berkembangnya Musa sing ngopeni sapa le? Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Orang Islam itu boleh Pak menerima pemberian dari orang non-Islam. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kemudian gak ada istilah mayoritas harus lebih kuasa dibandingkan minoritas. Boleh mengucilkan orang Mino itu gak boleh. Kita punya hak yang sama. Maka Mas Nando, Indonesia itu ada 6 kamar. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang perlu kita lakukan satu, kembalilah ke kamar masing-masing, nggak usah masuk kamar orang lain. Nando kembali ke kamarnya, Gus Miftah kembali ke kamarnya. Bagaimana cara kita komunikasi? Dengan cara menciptakan ruang tamu bersama. Nggak usah masuk ke kamarnya orang, tapi kita ciptakan ruang tamu bersama. Maka saya bilang Nando, Indonesia itu akan baik-baik saja selama puji Tuhan dan bismillah bisa ngopi bareng. Ya kan? Ya. Bisa ngobrol bareng begini. Asik Pak. Saya itu biasa, pendeta-pendeta tak undang. Pendeta datang ke pondok saya, kita mancing. Biasa. Kemarin ada pendeta dari Jakarta mancing di pondok saya. Mau masuk kolam Pak, melewati genangan air. Pendetanya bilang, Gus, kaki saya nggak boleh kena air, korengan. Terus gimana pendeta? Mbok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong ke kolam. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wow, tak gendong soalnya Pak. Akhirnya saya jengkel, pendetanya saya lempar ke air, biur. Pendeta protes, kenapa saya dilempar ke air Gus? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah, asik. Semua klub malam yang saya ngaji Mas Nando, itu pemiliknya semuanya Nasrani. Semua klub malam yang saya ngaji, pemiliknya rata-rata Nasrani. Dan mereka fine. Yang muslim ngaji sama saya, yang non Islam saya minta untuk dijadikan pendeta, saya minta dijadikan romo. Asik Pak, itulah Indonesia. Terima kasih Mas Nando ya, salam untuk teman-teman gereja dari Gus Miftah. Udah masing-masing 300.000. Nando. Makasih Nando ya. Erli. Kamu siapa kamu? Ya. Davi, wis entek duitku Dav neng ndi ki mo ya. Kamu tak kasih uang untuk beli apa Davi? Mangku purel matamu mangku. Sangu KI Pak. Sangu kunjungan. Oh sangu kunjungan. Ya. Foto bersama sebentar, yuk guru. Kita kasih tepuk tangan boleh untuk teman-teman yang sudah bertanya. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mas. Udah jam 12 Dok ya? Sudah jam 12, sudah duhur. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Sekolah.
Mudah-mudahan anak-anak kita bisa terjaga dari paham-paham radikalisme dan intoleransi dengan memahami semangat kebinekaan. Dan ini saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk kembali menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme kepada anak-anak kita. Pak, ini kan kita punya gor besar. Mbok ya tidak semuanya isinya iklan, Pak. Multimedia, Toyota, Daihatsu, perumahan. Mbok ya di sela-sela ini, Pak, saya minta ya dikasih gambar-gambar pahlawan. Siap, ada Gus. Pangeran Diponegoro, Pangeran Jenderal Sudirman. Supaya apa, Pak? Anak-anak kita tidak melupakan. Saya kemarin, Pak, pengajian di Ponorogo tadi malam. Kamu sini, kamu hafal dengan 5 pahlawan nasional, saya kasih uang. Siapa? 1, Ultraman. Lagi telo ya aku. Nah, nyuwun sewu, Pak, ini kan indah di sini. Siap, Pak Gus. Eko, dikasih. Siap. Atau di kelas-kelas kita. Jangan hanya gambar apa umpamanya. Kasih gambar presiden, wakil presiden. Kelas anak-anak disuruh cari pahlawan-pahlawan yang diidolakan, pasang, Pak. Sekarang pendidikan sudah tidak lagi ramah dengan sejarah bangsa, Pak. Kalau dulu, Pak, kita belajar ada mata pelajaran apa? Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ada PMP. Masuk dari SD ke SMP ada penataran P4. Sekarang nggak ada. Dulu kita diwajibkan menghafal nama pahlawan. Sekarang artinya malah artis Korea, Pak, K-pop, Blackpink, Black Rupo, macam-macam itu, Pak. Maka kalau saya boleh meminta ke Pak Eko, lokal-lokal kita kemudian space-space kosong mendingan untuk dipasang gambar-gambar pahlawan untuk kembali meningkatkan rasa nasionalis dan patriotisme kita. Saya pikir seperti itu, Pak Eko, Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian. Terima kasih atas sambutannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Gus Miftah dan Kak Iwan kepada seluruh para undangan VIP untuk berfoto bersama. Foto bersama. Silakan. Ya anak-anak.